Impi Yusnandar, SOS SH MH. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, bisa wawancara sebentar? Ya. Ya, sebentar, Pak. Oke. Bapak Impi Yusnandar, selaku kuasa hukum pengacara Law Office Surabaya, Jawa Timur. Kemarin Bapak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta ada hambatan sedikit dengan transportasi di PT KAI Surabaya, Pasar Turi Surabaya. Dan kendala itu, apakah ada pesan buat pemirsa dan juga masyarakat? Tentunya ini kan perlu disosialisasikan terhadap masyarakat, karena PT KAI adalah salah satu usaha milik negara, badan usaha milik negara, BUMN. Tentunya dalam hal ini banyak hal-hal, banyak laporan, banyak informasi yang kami dapat sebelumnya. Sebelum panjenengan juga ada informasi yang saya dapat bahwa kendala vaksin itu terkendala keberangkatan seseorang untuk menuju suatu tujuan, dan tentunya ini terjadi kemarin dengan kepada Pak Impi Yusnandar sendiri. Kemarin itu awalnya mau pakai mobil, Pak, ya, terus kemudian capek atau gimana akhirnya memilih untuk beli tiket kereta api. Ternyata nyampe ke stasiun harus ada surat vaksin tersebut, meskipun sudah vaksin, katakanlah meskipun sudah vaksin, terus kemudian belum punya surat vaksin. Nah, ini apakah ada kritik, ada saran, atau bagaimana, bisa disampaikan nanti kepada pemirsa, Bapak? Terima kasih. Ya. Yang pertama adalah terima kasih ya atas respon media. Iya. Tentu media ini berperan untuk memberitakan yang objektif dan mendorong kecerdasan publik. Sebagai perannya duduk menjadi fungsi kontrol sosial. Kereta api adalah angkutan publik yang menjadi kebanggaan kita semuanya, dan ini juga bisa menjadi ikon wisata Indonesia khususnya, dan terutama Jawa. Ini kereta api menjadi angkutan publik yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal yang terpenting adalah bagaimana kereta api Indonesia memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan fungsinya menjadi optimal dan menjadi kebanggaan negara. Itu satu. Yang kedua, kereta api Indonesia ini di bawah badan usaha milik negara. Jika badan usaha milik negara yang membawai, maka peran APBN, peran daripada negara untuk mendorong kemajuan angkutan publik khususnya kereta api menjadi sangat dominan dalam hal ini, terutama menyangkut kemajuan daripada badan usaha tersebut. Yang kedua. Baru yang ketiga, bahwa aturan itu harus untuk menertibkan, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapapun saja. Aturan tetap aturan, tetapi ya, perlu disosialisasikan nggak terhadap masyarakat tentang itu harus disampaikan, agar supaya ketika masyarakat itu nyampe ke di tempat tidak balik lagi gitu, Pak, ya? Ya, harus disampaikan, dipublikasikan. Mungkin juga sudah di sosial media, cuman banyak orang yang tidak banyak mengetahui tentang itu ya. Khususnya saya tidak banyak care dalam hal demikian. Pak, kemarin itu setelah gagal pemberangkatan ke Jakarta dari Surabaya untuk mengikuti jalur transportasi kereta api itu tiketnya gimana, Pak? Suruh kembali langsung uang atau jangka waktu berapa hari gitu, Pak? Ya, ini yang saya maksudkan. Jadi dalam hal kaitannya aturan misalnya COVID ya, untuk naik kereta api itu ternyata ada aturan harus COVID-3 gitu. Kan ada orang vaksin, ya berkaitan dengan vaksinasi ya. Vaksinasi 1, 2, 3 gitu. Nah, banyak orang yang belum melakukan vaksinasi 3. Nah, ternyata aturannya oleh KAI, Kereta Api Indonesia, itu tidak diperbolehkan naik. Betul-betul steril gitu, Pak, ya? Terus Ya, mungkin, api. yes, ini untuk demi keselamatan publik ya. Iya. Tapi hal yang menjadi concern, terutama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya, dalam bidangnya khususnya, agar ini disoroti, dikritisi, bahwa tiket yang sudah dibeli, kalau aturannya demikian, ya kembalikanlah.
Ini kan bukan masalah pembatalan pribadi. Tapi kalau ada sistem mekanisme harus proses dulu gimana Pak? Ya, Apakah tidak ini harus kembali pada hal itu juga uang dari untuk dikembalikan ke konsumen? ya ini ingin saya sampaikan bahwa hak seseorang itu juga harus dihormati. Sehingga pelayanan publik itu juga harus menghargai hak. Jadi kemarin tidak langsung kembali Pak ya? Ya, saya akan sampaikan secara runtun. Kalau dipotong-potong nanti nggak runtun ya. Iya. Coba supaya publik ini bisa menerima dengan runtun Baik. penjelasan saya ini. Ketika orang itu tidak terlarang oleh aturan dibuat kemudian orang itu tidak bisa melakukan haknya disebabkan ada aturan kan, maka haknya menjadi terbatas. Dalam kaitannya seperti ini, hak orang yang lain itu harus dikembalikan dengan baik, diberikan pelayanan yang baik. Misal, kita beli tiket kereta api, karena belum vaksin 3, tidak bisa naik. Uangnya kembalikan dong. Pada seketika itu. Iya, saat itu juga dong. Orang kan bisa. Kalau ada aturan gimana di mekanisme? Ya, aturan itu kan bisa dirubah. Kalau ada masukan. Nah, ini sebagai masukan. Sebagai masukan kritik dan saran gitu. Ya, sebagai masukan kepada KAI ya, Kereta Api Indonesia, khususnya ini badan usaha milik negara, agar juga menjamin hak orang lain. Karena uang itu kan bisa digunakan untuk apa. Harus nunggu 30 hari lagi balikan. 3 bulan, 1 bulan. 1 bulan kemudian dan tidak bisa diambil seketika. Nah, ini yang merugikan. Sudah dipotong 25%, pengembaliannya nunggu 1 bulan lagi. Jadi menurut penjenengan ini merasa dikecewakan juga, merasa dikecewakan juga. Ya, saya pikir semua orang ya akan kecewa dengan hal yang demikian ini, bukan saya aja. Satu hal misalnya, saya orang yang hanya punya uang seperti itu. Ya, secukupnya. Ya, kemudian kita nggak tahu aturan, kemudian tiba-tiba kita beli tiket dan tidak ada penjelasan. Setelah tiket diterima, kemudian kita masuk peron, ternyata dicek kita belum vaksinasi 3. Kemudian gagal berangkat. Kemudian dilarang karena ada aturan. Nah, masyarakat tunduk pada aturan. Oke, aturan itu. Tetapi ketika ini yang melarang itu kan mereka. Kalau kita kan inginnya naik, tidak ingin membatalkan. Nah, yang membatalkan kan mereka. Karena mereka menggunakan aturan itu. Sehingga orang tidak bisa melakukan keinginannya kan. Hal demikian itu seharusnya ada timbal balik yang baik, memanusiakan manusia. Uangnya dikembalikan deh, sama dengan saya beli baju. Saya itu juga. Ya iyalah. Tapi kalau ada itu tadi kan ada aturan juga. Kembali lagi aturan itu bisa dirubah. Ini masukan. Oke, makanya ini adalah sebuah masukan pemirsa dari salah satu lawyer Bapak Impi Yusnandar SOS MH dari Jawa Timur Wayan. Ini sudah ada di hotel apa di Jakarta ini? Di Jalan Pancoran ya. Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi pesan maupun kritik dan saran dari beliaunya ini bagaimana untuk transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini perlu evaluasi kembali dan juga perlu sistem dirubah Pak gitu ya. Jadi gini, saya ingin sampaikan lagi. Oke, vaksin 3 belum, kan ada swab, ada cara-cara lain. Hal-hal yang lain. Ya, yang bisa menyatakan yang bersangkutan itu bebas dari COVID. Pertanyaannya, kalau orang divaksin 3, apa juga bebas dari COVID? Belum tentu juga. Nah, jadi tolong dong aturan itu supaya comfortable, nyaman gitu loh. Oke, Anda belum melakukan vaksin 3, silakan Anda di ruang sana ada fasilitas swab. Ada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh lembaga kami atau perusahaan kami, silahkan Anda lakukan. Ya. Ya begitu, tidak harus serta-merta kemudian mentang-mentang menolak secara otoritarian. Sehingga menghambat pekerjaan. Bukan menghambat, merugikan orang lain, merugikan perjalanan, terus ditahan lagi uangnya secara 30 hari itu. Ini kan menahan ekonomi orang. Ya, jadi awalnya mau berangkat sehingga bisa gagal di waktu itu. Ya, saya pikir YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, selaku peran lembaga sosial kontrol dalam bidang pelayanan publik, khususnya tentang masalah kaitannya dengan konsumen, ya ini ikut berperan mengkritisi ini. Dan ini sebagai testimoni saya bahwa seharusnya
Kereta Api Indonesia, kalau ataupun itu ada aturan yang demikian itu juga disiapkan yang Fasilitas. lain. Karena saya yakin dan seyakin-yakinnya orang yang divaksinasi Sampai 3. belum tentu juga bebas dari COVID. Nah, apakah bisa menjamin Kereta Api Indonesia dengan nyata-nyata bahwa orang yang divaksin dengan vaksinasi yang ketiga kali itu terjamin bebas dari COVID? Itu harapan dan saran panjenengan Bapak ya, Ya, terhadap PT Kereta Api ya, sebagai Jawa masukan, Indonesia. sebagai kritik, dan silakan Masukan. ahli ikut serta di dalamnya untuk Oke. mengimbangi persoalan seperti ini, karena Terima kasih. ini adalah merugikan banyak orang. Baik Bapak. Jadi kritik dan saran dari Bapak Impius Nandar SOS SHMH bahwa kereta api perlu evaluasi kembali dan juga perlu fasilitas ketika pemberangkatan dari daerah ke daerah yang lain terkendala oleh vaksin, agar supaya mendapatkan fasilitas di tempat itu juga harus gimana ada solusi sehingga tidak gagal pemberangkatan pada hari itu juga. Terima Dan kasih. pengembalian uangnya. Dan pengembalian uangnya ini harus kalau- saya secepat mungkin Pak ya, mungkin Lah, Pak, ya. iya itu uang orang kok. Orang Anda beli baju gagal Iya. gitu loh. Masa Anda mengatakan anggaplah ini saya Iya, baju beli. ukuran XL. Ah, ah. Ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Kemudian saya kembalikan. Uangnya nanti bulan depan gitu. Oke, uangnya dipotong. Tetapi orangnya bilang bulan depan nanti Bulan uangnya. Saya kira kalau Anda sebagai pembeli baju itu marah nggak kira-kira? Bagi saya sepihak juga itu Pak. Enggak, Kebijakan. marah nggak kira-kira? Oh, saya Jengkel marah. nggak? Jengkel. Tetap jengkel saya kalau saya Anda pribadi. kehilangan hak Anda nggak? Sangat Menggunakan kehilangan, uang Pak. itu? Iya, kalau uang mungkin lebih no problem. Oh, bukan masalah lebih dan Nggak ada tidak. masalah. Persoalannya Kalau uangnya, esensinya adil apa tidak gitu loh. Tidak adil. Nah, Terima kasih. seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.